Halo pemirsa, senang sekali saya Valeska Raya bisa menemani Anda dalam program Kabar Terkini yang hadir di setiap hari mulai pukul 6.30 pagi, 12 siang, dan 7 malam. Selama 30 menit ke depan, tim redaksi kami telah menyiapkan rangkaian ragam berita pilihan, diantaranya politik, peristiwa, ekonomi, sosial budaya, hingga kuliner. Berikut ini informasi selengkapnya. Berita pertama datang dari Semarang, Jawa Tengah. PT KAI Wisata berencana menjadikan Lawang Sewu Semarang sebagai tempat pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri. Kegiatan ini merupakan pertama kali yang dilaksanakan. Namun, saat liburan hari pertama nanti, pengunjung yang datang ke Lawang Sewu ini akan digratiskan hingga pukul 9 pagi. Berikut ini informasinya untuk Anda. Vice President Corporate Secretary KAI Wisata Agung Wahyu Wibawanto mengatakan dalam rangka libur lebaran pihaknya mengadakan banyak event. Satu di antaranya pada 31 Maret 2025, KAI Wisata akan mengajak masyarakat sholat Id di Lawang Sewu. Sholat Id nantinya akan digelar di lapangan tengah utama Lawang Sewu yang bisa menampung 700 jamaah. Para jamaah bisa masuk salat Id di Lawang Sewu secara gratis mulai pukul 5:30 pagi hingga 8:30 waktu Indonesia Barat. Lawang Sewu adalah bekas bangunan perkantoran yang mulai dibangun tahun 1904 dan terletak di seberang Tugu Muda, Semarang. Bangunan ini dahulu merupakan kantor pusat Nederland atau Belanda saat penjajahan dan saat ini merupakan status sebagai aset Kereta Api Indonesia atau KAI. Salat Idul Fitri ini digelar salah satunya untuk menghilangkan kesan mistis di bangunan bersejarah itu, juga untuk kepentingan kunjungan wisata. Untuk libur lebaran tahun ini, pihaknya berharap pengunjung Lawang Sewu makin banyak dan berharap libur lebaran bisa mencapai 7.000 pengunjung per harinya, jika tahun lalu 6.000 pengunjung per harinya. KAI Wisata sebagai pengelola Lawang Sewu seperti tahun-tahun lalu kita sudah mempersiapkan ya. Jadi semenjak di masa angkutan lebaran tanggal 21 Maret sampai dengan hari ini kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya. Ada beberapa wahana-wahana baru yang mungkin yang akan ditampilkan supaya pengunjung itu puas gitu. Seperti tahun-tahun sebelumnya ya, Lawang Sewu akan menyajikan beberapa event hiburan-hiburan yang tidak kalah menariknya ya. Ada beberapa fasilitas yang kita akan tambahkan di sini. Ya artinya kita Lawang Sewu itu kita coba bersosialisasi lebih intens kepada masyarakat sekitar ya. Selama ini kan belum ada kegiatan seperti itu, jadi nilai ibadahnya juga kita coba tanamkan di Lawang Sewu seperti itu supaya kesan-kesan yang sebelumnya mistis bisa terhilangkan dengan adanya kegiatan ibadah di sini. Pada libur lebaran tahun ini, pengunjung bisa menikmati sejumlah destinasi yang ada di Lawang Sewu seperti spot foto, gerbong kereta mini, museum koleksi sejarah perkeretaan di Indonesia, dan lain sebagainya termasuk jelajah ruang bawah tanah. Yovita Nugroho, Semarang, Jawa Tengah, E-Channel TV. Pemirsa, Bandara Adi Sumarmo bekerja sama dengan kepolisian pemantauan dari udara selama arus mudik Lebaran 2025. 1 minggu jelang Lebaran, arus lalu lintas di ruas tol Trans Jawa dan tol Solo Yogyakarta masih terpantau lenggang. Bertempat di Hanggar Base OPS Lanut Adi Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah, personil TNI Angkatan Udara, Polri dan komunitas olahraga kedirgantaraan melakukan pemantauan dari udara terhadap arus lalu lintas di masa mudik Lebaran pada Selasa siang. Pemantauan dilakukan dengan menggunakan pesawat PKS 120 tipe Trike Microlight dan PKS 070 tipe Ultralight Zenith Fixed Wing. Komandan Lanut Adi Sumarmo, Marsma TNI Bambang Junior Jatmiko mengatakan bahwa olahraga dirgantara di Lanut Adi Sumarmo dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian untuk memantau kondisi wilayah dari udara. Dengan pantauan udara, lonjakan arus mudik di jalur tol dapat diantisipasi lebih dini.
Bahwa salah satu fungsi dari olahraga Dirgantara Lanut Adi Sumarmo bisa berkolaborasi ataupun bekerja sama dengan Polres ya. Jadi kalau dari udara itu kan banyak tergantung ya, terutama kondisi cuaca. Kondisi cuaca kalau memungkinkan kita bisa range lagi nanti menjelang hari H, mungkin kita range, kita kontak Kapolres ataupun jajarannya bisa memantau dari atas. Apalagi ada hal-hal yang signifikan untuk dipantau. Selain itu juga pemantauan ini apabila terjadi kecelakaan ataupun keadaan kedaruratan bisa kita hubungi Basarnas yang berada di kantor SAR di sebelah Lanut. Kita bisa kontak juga, mereka akan meluncur ke lokasi. Begitu juga dengan aparat-aparat terkait, stakeholder terkait di sekitar Solo Raya ini. Kapolres Boyolali, AKBP Rosyid Hartanto, yang ikut terbang memantau langsung dari dalam pesawat mengatakan, di H-6 Lebaran ini, arus lalu lintas di jalur tol Trans Jawa dan tol Solo Yogyakarta ruas Boyolali terpantau masih lenggang dan tidak ada kendaraan besar seperti truk yang melewati jalan tol. Di jalan tol Trans Jawa ruas Semarang Solo, di wilayah Boyolali ada sejumlah titik yang rawan laka, terutama di titik dari KM 480 sampai 489 karena memiliki kontur jalan yang menurun. Sehingga pemantauan dari udara ini sangat penting untuk memastikan tidak ada penumpukan kendaraan di jalan tersebut. Untuk kendaraan sendiri kecepatan antara 80 sampai 100 km dan tidak ditemukan kendaraan-kendaraan berat yang melintas di jalan tol sesuai dengan kebijakan dari SKB 3 Menteri kemarin dan kemudian diperintahkan oleh Bapak Kapolda bahwa pengecekan kendaraan yang memiliki sumbu 3 ini sangat penting untuk memastikan kelancaran arus mudik yang ada di jalan tol terutama agar tidak menimbulkan hambatan dan kerawanan kecelakaan lalu lintas yang lain. Kemudian tadi kita juga sedikit melintas di arah tol Solo Jogja dan itu juga alhamdulillah masih dalam kondisi yang landai, lancar ya, untuk arus kendaraan juga terlihat tidak ada kepadatan sama sekali dan ini kita harapkan mudah-mudahan sampai dengan puncak arus mudik nanti bisa dilaksanakan dengan baik, aman, kondusif, lancar, tidak ada kejadian sesuatu apapun. Itu harapan kita bersama. Untuk titik-titik rawan kemarin kami sudah sampaikan di kilometer 481 sampai dengan 489. Kenapa? Karena jalan dari arah Semarang itu cukup menurun dan kendaraan rata-rata memacu cukup kencang di sana ya, dan ini harus diantisipasi. Jangan sampai kemudian pada saat terjadi perlambatan menimbulkan permasalahan apabila kondisi rem tidak cukup capable untuk menghadapi situasi jalan yang menurun tersebut. Pemantauan arus dari udara ini juga akan melihat jalur-jalur arteri di wilayah Solo Raya yang menjadi titik rawan kemacetan. Ahza Argani, Boyolali, Jawa Tengah, e-Channel TV. Jelang Lebaran, pembeli jilbab di kota Surakarta mengalami peningkatan permintaan. Salah satu yang banyak diminati adalah jilbab lukis tangan yang banyak diminati dari dalam hingga luar negeri. Berikut ini informasinya untuk Anda. Inilah salah satu galeri pembuatan jilbab lukis di sudut kota Surakarta milik Yani Mardianto. Menjelang Lebaran, permintaan akan jilbab lukis tangan cukup tinggi. Jilbab dengan motif bunga ini memang tidak ada duanya. Pasalnya untuk pembuatannya, membutuhkan tangan terampil dengan goresan kuas secara langsung atau handmade. Di Galeri Nasrafa ini, ia dibantu pegawainya menyelesaikan pembuatan jilbab lukis dengan berbagai motif dan warna-warni. Motif bunga mawar hingga motif daun kurma merupakan motif yang cukup banyak peminat di bulan puasa hingga Lebaran. Untuk melukis kerudung ini, digunakan cat tekstil dari bahan khusus yang tidak mudah pudar atau luntur. Bahkan motif bunga di jilbab ini bisa bertahan hingga lebih dari 10 tahun. Dibandingkan hari biasa, omset jilbab lukis bisa 2 kali lipat dibanding bulan biasanya dengan omset mencapai puluhan juta rupiah. Untuk satu jilbab lukis ini, tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam karena hanya Rp80.000 saja. Sudah bisa mendapatkan kerudung atau jilbab lukis otentik karya tangan asli. Peminat kerudung ini tak hanya di dalam negeri saja, bahkan dari Malaysia dan lainnya. Di jilbab lukis Nasrafa ini memang bunga, kenapa? Karena memang sejak awal kita mematok bahwa tema untuk khusus jilbab lukis itu bunga. Jadi kesukaan para customer itu untuk jilbab memang bunga dan tidak pakai hewan. Jadi semuanya
bunga baik bunga melati, bunga mawar maupun yang sekarang ini baru tren ini daun kurma. Alhamdulillah untuk produksi jilbab lukis Nasralfa ini dalam Ramadan lumayan besar sekarang dengan tambah, artinya meningkat dari hari-hari biasa. Ini orderan dari dalam negeri, yaitu dari Jakarta, Bandung, kemudian Malang, ada dari Makassar. Beberapa customer luar negeri, terutama Singapura dan Malaysia, yang kita harapkan masuk ini belum masuk. Ini sampai dengan hari ini yang masuk baru dalam negeri. Karena temanya Lebaran atau gimana? Lebaran apa? Tema kali ini kita memang mengangkat banyak yang meminta ya, dari orderan itu sebetulnya dari daun kurma, kemudian dari bunga-bunga yang ada di Solo Raya ini. Jadi motif-motif kami saat ini motif daun kurma dan bunga-bunga yang ada di Solo Raya. Tiap kerudung ini harganya berapa? Dari berapa ke berapa biasanya? Ya, jilbab lukis ini memang kita dalam 3 tahun ini masih stabil, harganya Rp80.000 per piecesnya. Jumlahnya gimana? Berapa piece yang sudah diproduksi ataupun diorder? Sekitar 600-an jilbab ini bulan ini. Anur, E-Channel TV, Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, jika Anda penikmat jamu tradisional, Anda patut mencoba jamu jinggang yang ada di Pakualaman ini. Selain sudah turun-temurun, pengolahan jamu ini juga masih menggunakan tungku. Berikut liputannya untuk Anda. Warung Jamu Ginggang di Pakualaman menjadi salah satu penjual jamu tradisional legendaris di kota Yogyakarta. Warung jamu ini pun masih mempertahankan proses pengolahan tradisional. Jamu racikan warung Ginggang ini mulanya diinisiasi Mbah Joyo pada tahun 1925. Mbah Joyo merupakan tabib di Keraton Pakualaman pada masa Pakualaman ke-7. Jamu racikan Mbah Joyo ini akhirnya bisa dinikmati masyarakat pada tahun 1950. Warung jamu tradisional ini memiliki 8 meja dengan masing-masing 4 kursi di tiap sisinya. Daftar menu dapat terlihat di tiap mejanya. Pengunjung pun dapat menikmati wifi gratis ketika mengunjungi warung ini. Suasana tempo dulu atau jadul masih terlihat dalam proses pembuatan jamu ginggang. Alat cuci dari batu digunakan untuk mencuci rempah-rempah yang baru dibeli. Sementara lumpang digunakan untuk menumbuk rempah-rempah hingga menjadi bagian yang lebih kecil. Jamu ini masih mempertahankan keaslian resep dari leluhurnya. Hal ini untuk menjaga cita rasa dan kualitas jamu ginggang. Saya tertarik karena mendengar banyak orang yang sudah merasakan manfaatnya membeli jamu di sini, terutama dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Juga pembuatan jamu di sini masih secara tradisional. Manfaat yang saya rasakan setelah meminum jamu di sini, kekebalan tubuh dan stamina saya lebih meningkat. Saya jarang sakit padahal cuaca sering berubah. Yang membedakan jamu ginggang Pakualaman dengan jamu lainnya adalah rasa dan khasiatnya. Karena pembuatannya masih secara tradisional dan menggunakan bahan-bahan alami. Jamu ginggang bisa eksis sampai sekarang karena mempertahankan bahan-bahan berkualitas dan menjaga resep tradisional. Kini, jamu ginggang juga sudah dilengkapi logo halal dan sertifikat BPOM. Pengunjung bisa menikmati segelas jamu ginggang mulai dari harga Rp6.000. Ada beragam menu jamu yang bisa dicicipi, mulai dari jamu beras kencur, pegel linu, hingga jamu telur. Dari Yogyakarta, Bilkis, E-Channel TV. Tahukah Anda jika tradisi padusan memiliki banyak prosesi yang panjang? Tak hanya sekedar mensucikan diri, tetapi juga merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di Purworejo, padusan bisa dilaksanakan bahkan lebih dari sehari. Berikut ini informasi selengkapnya.
Tirto merupakan upacara selamatan desa Merti Desa yang dijadikan tradisi di Desa Jenarlor, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Istilah Petik Tirto berasal dari kata peti yang berarti mengambil dan tirto yang berarti air. Upacara Petik Tirto di Desa Jenarlor sudah berlangsung lama dan dijadikan aktivitas rutin tahunan dengan tujuan utama, yakni pertama, untuk mengungkapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya hingga masyarakat dapat mengadakan panen raya. Kedua, Petik Tirto sebagai wujud terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada leluhur, yaitu Betoro Loano yang telah terkayasa atau membuat sumur dan membuka lahan persawahan sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat hingga sekarang. Ketiga, Petik Tirto merupakan wujud permohonan agar warga desa diberikan keselamatan lahir dan batin, kesehatan, panjang umur, serta murah rezeki. Tempat penyelenggaraan upacara Merti Desa Petik Tirto selama ini menggunakan sumur talang, dengan puncak upacara mengambil air dari sumur talang tersebut. Sedangkan kegiatan terdiri dari selamatan kenduri di sumur talang, kirap tumpeng, pagelaran wayang kulit di pendopo sumur talang, kenduri, dan Petik Tirto. Ya, jadi juru kunci pemilik tanah Pepunden. Setiap Rejeb itu masyarakat Desa Jenarlor mencari dana dari dalam desa maupun dari luar desa. Ya, acaranya hanya itu rame-rame wayangan. Tiap tahun bulan Rejeb itu mesti wayangan. Nah, itu rangkaian itu hanya tradisi zaman dulu. Penting bagi kita untuk mempertahankan dan mempromosikan tradisi Patusan, sehingga warisan budaya ini tetap hidup dan berkembang. Dari Purworejo, Tanaya, e-Channel TV. Pemirsa, hanya demi menguasai harta orang lain, seorang pemuda pengangguran asal Jawa Timur nekat menghabisi seorang driver taksi online di Bantul, Yogyakarta. Korban dianiaya sehingga tewas menggunakan sebuah palu di dalam mobil yang sengaja ia siapkan sebelumnya. Yoga Andri hanya bisa tertunduk saat digelandang polisi. Pemuda pengangguran asal Probolinggo, Jawa Timur ini terbukti telah melakukan penganiayaan terhadap seorang driver online, Juremi, warga Ngoto Bangunharjo, Sewon, Bantul. Bersama pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti barang-barang milik korban, seperti dompet, uang tunai 300.000, serta sebuah palu yang digunakan pelaku untuk menghabisi korban. Menurut keterangan polisi, pelaku nekat berbuat keji lantaran ingin menguasai kendaraan korban yang baru ia kenal selama seminggu tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Diketahui bahwa pemuda pengangguran ini awalnya datang ke Jogja untuk mencari pekerjaan. Namun, lantaran sudah tidak memiliki uang, terbesit di benaknya untuk membawa kabur kendaraan korban. Memang dari tersangka sudah menyiapkan palu, mencoba menghabisi korban untuk mengambil barang-barang seperti mobil, tas, dompet, dan lain-lain. Jadi awalnya tersangka ini pada saat di Hotel Santoso ini duduk di belakang, melakukan pemukulan ke area kepala bagian belakang. Setelah itu korban dipindahkan ke samping supir, mobil dikuasai. Setelah di jalan di Ring Road Selatan, korban sempat bangun, menarik setir ke sebelah kiri. Nah, di situ pukulannya membabi buta sehingga di dalam mobil terjadi banyak bekas darah yang muncrat di daerah kaca. Pelaku sendiri merupakan pelanggan korban selama sepekan terakhir, tetapi dengan sistem offline bukan melalui aplikasi taksi daring. Menurut keterangan pelaku, dirinya nekat melakukan aksi keji tersebut karena ingin menguasai harta korban. Sebuah palu sengaja ia siapkan sebagai senjata jika korban melawan. Saya memang kepepet mas, karena nggak punya uang sama sekali. Rencana buat mudik apa gimana?
rencana buat kehidupan sehari-hari sambil menunggu habis lebaran baru lowongan kerjaannya bisa mulai kerja. Sebelumnya menganggur. Pas itu palu kelihatan baru itu emang disiapkan atau? Saya memang beli. Oh, berarti sudah niat untuk melukai? Iya, karena saya waktu itu bingung, terus saya ingat ada kenalan di Grab itu, akhirnya muncul niat tersebut. Sebelumnya warga di Tamanan Banguntapan Bantul dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pria berlumuran darah di dalam sebuah mobil minibus merah di Ring Road Selatan. Awalnya warga menduga telah terjadi kecelakaan pecah ban, namun setelah ditengok di dalam mobil ditemukan banyak bercak darah. Warga pun segera melaporkan kejadian tersebut kepada polisi dan memburu pelaku. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal berlapis pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal seumur hidup. Dari Bantul, Yogyakarta, Joko Pramono, E-Channel TV melaporkan. Polisi berhasil menangkap warga Gamping, Sleman yang hendak menjual bubuk petasan secara online atau COD. Dari tangan tersangka, polisi menemukan bubuk petasan seberat 1,7 kg. Jajaran Polsek Gamping berhasil mengamankan tersangka RPN lantaran hendak menjual bubuk petasan dengan sistem penjualan melalui cash on delivery atau COD. Berawal polisi mendapatkan informasi dari media sosial Facebook tentang penjualan bubuk petasan atau bahan peledak tersebut. Kemudian polisi melakukan pemesanan 3 ons. Saat transaksi dengan pelaku dan dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan bubuk petasan 3 ons beserta sumbu kemudian melakukan penggeledahan di rumah tersangka. Ditemukan bubuk petasan seberat 1,7 kg. Informasi ada penjualan obat petasan atau bahan peledak melalui media sosial Facebook atas nama akunnya Restorasi. Nah, kemudian dari informasi tersebut kami melakukan pemesanan sebanyak 3 on beserta sumbunya. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB melakukan transaksi COD dengan pelaku dan kami lakukan pemeriksaan terhadap tubuh maupun kendaraan yang dibawa oleh pelaku dan ditemukan barang bukti sebanyak 3 on beserta sumbunya yang kemudian kami tidak lanjuti dengan melakukan penggeledahan ke rumah pelaku, dan di rumah pelaku kami temukan juga barang bukti sebanyak 1,7 kg. Menurut keterangan tersangka, ia baru pertama kali menjual bubuk petasan yang dibeli dari online 1 kg dengan harga Rp200.000, lantas menjualnya kembali dengan harga Rp350.000. Barang bukti yang diamankan polisi berupa 1 unit sepeda motor, 2 kg bubuk petasan, 3 lembar sumbu, dan 1 buah alat timbangan. Demikian laporan tim E-Channel TV dari Sleman, Yogyakarta. Pemirsa, kemeriahan nonton bareng tim nasional Indonesia melawan Bahrain pada Selasa malam juga dirasakan di Magelang, Jawa Tengah. Ribuan warga nampak memadati rumah dinas Bupati Magelang yang menggelar nonton bareng. Berikut informasi selengkapnya. Seperti inilah kemeriahan ribuan warga Magelang, Jawa Tengah saat menyaksikan pertandingan tim nasional Indonesia melawan Bahrain pada Selasa malam. Dengan mengenakan atribut kaos tim nasional hingga bendera merah putih, warga masyarakat nampak memadati Pendopo Merapi, rumah dinas Bupati Magelang yang berada di Sawitan, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Selama jalannya pertandingan, para pendukung timnas tersebut tidak henti-hentinya menyanyikan yel-yel untuk memberi dukungan secara moral dan sebagai bentuk kecintaannya pada timnas. Suasana semakin meriah saat timnas berhasil unggul 1-0. Warga nampak bersorak-sorai meluapkan kegembiraannya. Acara nonton bareng timnas tersebut sengaja diselenggarakan di rumah dinas Bupati Magelang sebagai bentuk dukungan kepada para pecinta sepak bola di wilayah Kabupaten Magelang. Acara tersebut pun mendapat dukungan. Ini kan wujud kebersamaan
kebersamaan kita warga Kabupaten Magelang yang ingin mendukung timnas kita lolos Piala Dunia. Itu wujud nasionalisme kita, wujud keberpihakan kita. Nah ini kita buka aula rumah dinas untuk nonton bareng. Nah terima kasih. Ini kan kita bisa lihat antusiasnya warga dan kita bisa memfasilitasi warga untuk ikut merasakan aura kemenangan bagi timnas Indonesia. Wah, nobar ini buat keseruan-seruan sama kebersamaan kita dari Kabupaten Magelang terus untuk penduduk Indonesia. Mas, ini kan Pak Bupati membuka rumah dinas untuk nobar. Ya. Itu gimana tanggapannya? Ini sangat mendukung ya. Jadi kekompakan untuk warga Magelang dari satu semua untuk timnas. Jadi ini adalah event yang bagus menurut saya. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi, E-Channel TV. Informasi dari Magelang, Jawa Tengah ini menutup perjumpaan kita dalam program Berita Terkini. Saksikan selalu informasi terkini dan terpercaya yang hadir setiap hari dari pagi, siang, hingga malam hanya di E-Channel TV. Saya Valeska Raya dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan tetap semangat.